Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Oke Sajalah Channel yang senantiasa mengupload konten-konten yang oke sajalah channel. Just Oke Channel. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik, like, and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, pagi-pagi ini kami akan menyampaikan catatan politik. Catatan politik cantik yang terkait dengan isu-isu yang viral saat ini. Salah satunya adalah isu tentang BBM yang ternyata ada seorang yang menginginkan BBM itu naik dan dengan arogannya menyatakan bahwa BBM untuk orang-orang kaya. Ya gampangannya begitu ya, mungkin bahasanya itu bahasa saya ya, tetapi mungkin bahasa lain. Nah pernyataan ini sama persis arogansinya seperti yang disampaikan yang bersangkutan tahun 2009 terkait dengan pendidikan nasional, di mana yang bersangkutan menyatakan bahwa anak-anak bodoh minggir. Subhanallah, sebagai guru yang waktu itu juga dan sepanjang karir sebagai guru saya memang mengajar orang-orang pinggiran, anak-anak pinggiran, anak-anak katakanlah apkiran, anak-anak yang tak diterima di negeri. Kami memang sangat tersinggung karena bukan berarti orang-orang yang bodoh itu harus minggir dari sekolah negeri, tapi seharusnya malah justru mereka yang duafa harus ditampung di negeri. Itu dalam pandangan saya ya. Tapi bagi yang bersangkutan memang mungkin punya karakteristik yang eksklusif dan sebagainya. Itulah seperti itu. Nah, bagaimana sih lengkapnya? Inilah catatan saya tentang yang bersangkutan terkait dengan catatan saya di mungkin jejak digital ya, ada di blog saya terkait dengan masalah pendidikan yang disampaikan yang bersangkutan tahun 2009 saat yang bersangkutan menjadi wapres. Kita ikuti saja. Inilah kontennya di Darwono Institute of Thinking ataupun The Holistic Leadership Blogspot.com. Kita ikuti. Saudara, inilah catatan pernyataan JK tentang pendidikan di tahun 2009 saat JK menjabat sebagai Wapres dari SBY. JK mengungkapkan tentang anak yang bodoh harus minggir. Hati saya yang sudah terluka oleh sistem pendidikan yang sangat neoliberal menjadi semakin terluka. Inikah cerminan dari kepemimpinan nasional? Inilah catatan lengkap terkait dengan masalah yang terkait dengan sistem pendidikan nasional saat itu. Ini tertuang di blog kami The Holistic Leadership Blogspot.com ataupun Darwono Institute of Thinking. Inilah tulisan lengkapnya. Nampaknya bahwa pernyataan yang dulu terkait dengan pendidikan, terkait dengan anak-anak yang kurang mampu, yang bodoh, itu terulang dalam sistem yang berbeda, dalam sektor yang berbeda, yakni sektor BBM, di mana JK mengharapkan kenaikan BBM karena BBM untuk bla bla bla. Nah, inilah dia. Nampaknya tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Apakah itu yang disebut sebagai watak digawa ngurek? Ya, inilah kita lihat saja.
kami melihat pernyataan itu ada senada dengan proses marginalisasi pendidikan. Proses marginalisasi pendidikan ini berjalan secara sistematis dengan orang-orang yang mampu aja, to have, yang bisa masuk ke sekolah-sekolah yang sebetulnya harusnya didahulukan untuk orang-orang yang membutuhkan, yakni fakir miskin dan anak-anak terlantar. Tapi faktanya bahwa sekolah-sekolah unggulan diisi oleh orang-orang kaya, karena orang kaya sejak awal sudah bisa melakukan upaya-upaya peningkatan diri dengan les private dan sebagainya. Nah, jadi akhirnya mereka yang orang-orang marginal tersingkir sendirinya dengan NUM yang rendah. Nah, tanpa perlindungan, tanpa political will, pendidikan yang baik, maka anak-anak yang fakir miskin, yang mereka memang sudah miskin segalanya termasuk IQ karena perkembangan gizinya yang mungkin stunting dan sebagainya, itu tidak diangkat oleh negara. Bahkan dengan kemampuannya membayar, kadang-kadang mereka yang kaya bekerja dengan bimbel yang nakal bisa mendongkrak nilai sehingga mereka mulus bisa masuk ke jaringan atau ke sekolah-sekolah yang favorit. Itulah fakta sesungguhnya yang terjadi, saudara sekalian, karena sepengetahuan kami, karena kami selalu mendidik anak-anak yang tak mampu dari sekolah-sekolah yang pinggiran, dari sekolah-sekolah yang sumber siswanya adalah abkiran, faktanya mereka juga bisa dikembangkan. Tergantung bagaimana kita bisa mendidiknya. Dan itulah sesungguhnya fungsi dari guru, bagaimana meningkatkan kualitas yang biasa-biasa saja menjadi super biasa. Dengan menunjukkan bahwa berpijak pada realitas yang ada, menurut hemat saya, sebaiknya pada penerimaan peserta didik di Jakarta, waktu saya merekomendasikan Niskasa, bukan dilandasi oleh pendidikan berbasis manajemen pasar, tetapi berbasis lingkungan, di mana sekolah-sekolah harus menjadi pusat dari lingkungan tertentu dengan pengembangan pendidikannya, termasuk sumber-sumber dari peserta didiknya adalah mereka yang terdekat di situ. Dengan cara demikian, maka inilah yang kami harapkan. Yang pertama, sekolah negeri peserta didiknya adalah heterogen, sehingga sekolah mencerminkan kondisi real lingkungan proses pendidikan, diserahkan untuk dapat saling bertoleransi, menghargai perbedaan sesuai prinsip Bhinneka Tunggal Ika, sehingga pendidikan bukan saja proses pembelajaran menjadi pintar, tetapi juga pendidikan menjadi warga negara yang bersemangatkan kebangsaan. Yang kedua, dari proses yang demikian itu, maka yang terjadi adalah sebagai berikut. Nomor 2, berbagai intervensi dapat dampak dari mobilisasi, yaitu Saudara, lalu lalang siswa
dapat oleh yang dikurangi, bersangkutan termasuk terkait pendidikan nasional, dampak di mana pada lingkungan anak-anak, hidup bodoh kita, diharap minggir, termasuk bukan efisiensi bagaimana emisi menjadikan dan sebagainya. anak-anak bodoh itu pintar. Itulah Itu yang kami dilakukan pikirkan waktu oleh itu. yang Ini tentu bersangkutan. saja relevan dengan Sungguh saat sangat ini miris jika kita yang melihat, sedang terkait dengan pernyataan isu semacam masalah ini. badan Tapi bakar itulah faktanya yang BBM. terjadi, dan itu adalah tidak akan pernah Jadi manajemen hilang kelasnya dari memang jadwal jadi saya, karena lebih saya rumit, menanggapi, dan itulah tugas guru juga bagaimana dengan mengelola menciptakan kelas yang pendidikan yang heterogen memang berwawasan menjadi satu lingkungan. yang Dan itulah yang bineka. harus didahulukan, yang harus diterima mestinya orang-orang yang tidak mampu, karena yang harus dibelihara negara, yang harus dimajukan oleh negara adalah mereka yang bahwa anak-anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara, dan juga bahwa negara melindungi seluruh bangsa Indonesia. Itulah yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan semakin tentunya semakin tua, semakin berisi, semakin merunduk seperti filsafat padi. Tapi ya itulah, filsafat lain juga menyatakan bahwa watak digawa ngurak. Dulu bilang begitu juga, sekarang akan tetap semacam itu, seperti yang disampaikan oleh sahabat kemarin ya, Saiful Mujani ya, bahwa itu tidak berubah dan sebagainya. Itu memang watak digawa ngurak. Jadi hati-hati pilih pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.